anak-anak, kembali lagi di channelnya Miss Charles Class. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, anak-anak, materi hari ini diambil dari buku tematik kelas 5, tema 1 dan subtema 1. Kalian masih ingat nggak sih apa itu ide pokok? Kalau kalimat pengembang, ingat nggak? Nah, apa sih ide pokok itu? Apa sih kalimat pengembang itu? Kita langsung deh lihat aja di buku tematik kalian halaman 3. Nah, di sini ada bacaan atau teks dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, anak-anak, lihat nih di sini. Ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, ide pokok itu intinya paragraf itu apa. Kemudian, ide pokok ini disajikan dalam bentuk kalimat utama. Ya, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan atau di akhir paragraf. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok di awal namanya paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang mempunyai kalimat utama di akhir namanya paragraf induktif. Nah, anak-anak, ide pokok ini bisa berupa kalimat utama dan bisa juga bukan kalimat utama ya. Bisa juga langsung intinya. Nah, sekarang kita lihat aja langsung di teks halaman 3. Di sini ada organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak tahu ini berapa paragraf? Coba kita hitung sama-sama ya. Paragraf itu kalau dia menjorok seperti ini. Nah, di sini ada 1, 2, dari sini ya, 2, terus di sini 3, 4, dan 5. Ada 5 paragraf. Dalam satu paragraf ini, dia biasanya memiliki kalimat utama atau ide pokok dan juga kalimat pengembang. Ya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok, satu kalimat utama, dan beberapa kalimat pengembang. Di paragraf ini ada satu kalimat sampai titik ya, 2 kalimat, dan ada 3 kalimat. Mari kita perhatikan paragraf yang pertama. Kita baca baik-baik ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini adalah bacaan di paragraf pertama. Sekarang, kira-kira menurut kamu inti dari paragraf pertama itu apa? Coba dipikir, inti dari paragraf pertama. Ya, intinya adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Betul, itu ada di kalimat yang pertama ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokoknya adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak dengan kalimat utama di kalimat pertama. Berarti dia adalah paragraf deduktif karena memiliki kalimat utama di awal. Sedangkan kalimat selanjutnya ini sampai sini adalah kalimat pengembang. Jadi dia mengembangkan maksud dari ide pokok atau kalimat utama. Sampai sini sudah jelas? Oke, jelas ya.
Kalau nggak jelas, kamu bisa putar video ini kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Miss Chelsea barusan. Oke, sekarang kamu bisa baca yang di paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Coba kamu baca baik-baik paragraf kedua sampai paragraf yang kelima. Temukan apa saja kalimat utama dan kalimat pengembangnya. Kemudian kalian tulis hasilnya pada buku catatan tematik kalian. Kalian silahkan membuat tabel seperti ini. Karena tadi kita sudah mengerjakan yang paragraf pertama, kita sudah mengerjakan sama-sama, kamu tidak perlu menuliskan kembali. Tapi kalau kamu mau menuliskan, disilahkan. Jangan lupa diberi hari, tanggal, dan judul. Kemudian buatlah tabel seperti ini. Beri sini di atas buku tematik tema 1 halaman 4. Ya. Kamu tulis paragraf kedua, ide pokoknya apa, kemudian kalimat pengembangnya apa. Kamu tulis semua kalimat pengembangnya. Bisa ya? Oke, itu saja buat hari ini. Semoga materi tentang ide pokok, kalimat pengembang kalian sudah jelas. Bye-bye.